Permisi Bu. Saya anak kantinnya, saya akan masuk. Iya Bu. Ayo silahkan duduk nak. Terima kasih Bu. Anak kantinnya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau orang tua bagaimana, sehat-sehat? Sehat Bu, sehat. Nah, syukurlah. Nah, sebelum ke sini tadi anak kantinnya habis belajar apa? Tadi belajar PKN Bu. Oh, PKN ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya Nak Andina sudah datang sini. Begini maksud Ibu memanggil Nak Andina itu, Nak Andina Ibu lihat akhir-akhir ini terlihat murung. Biasanya Nak Andina ceria, tapi kok akhir-akhir ini terlihat murung. Ada apa? Ada hal yang mengganggu Nak Andina? Tidak ada Bu. Benar tidak ada. Sebenarnya Bu, saya punya sedikit masalah Bu. Saya punya sedikit masalah dengan orang tua saya Bu. Saya pengen cerita ke Ibu, tapi saya mohon agar Ibu tidak menceritakannya ke orang lain. Baiklah Ibu, tidak akan cerita kepada orang lain. Nah, karena Nak Andina sudah mau cerita sama Ibu, nah bagaimana kita akan melakukan proses konseling ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik atau anak-anak yang mungkin saja mengalami permasalahan. Jadi di sini kamu akan Dina bebas menceritakan apa saja permasalahannya, kemudian nanti kita sama-sama akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kamu juga tidak perlu khawatir permasalahan kamu akan tersebar atau orang lain akan tahu, karena dalam konseling ini Ibu diikat oleh asas kerahasiaan. Jadi Nak Andina tidak usah khawatir lagi ya. Dan untuk itu kita akan melakukan sesi konseling ini selama 30-40 menit. Bagaimana? Nak Andina sudah siap? Siap Bu. Oke Nak, silakan anak Andina menceritakan permasalahannya. Begini Bu, saya sebenarnya sedang ada masalah dengan kakak saya Bu, karena kebetulan kan orang tua tinggal di kampung dan di sini saya tinggal bersama kakak saya Bu. Iya, lalu kan ibu saya ikut ekskul, tapi kakak saya kalau saya pulang lambat dia marah Bu sama saya, dan juga cara dia marah dan menasihati saya itu selalu menyakiti Bu. Bukan menyakiti fisik Bu, tapi kata-katanya Bu, begitu. Kata-kata seperti apa yang biasa diungkapkan oleh kakaknya ketika dia marah? Ini Bu, kalau kakak saya sering bilang, kau itu suka sekali membantah dan juga suka melawan-lawan kalau dikasih tahu. Padahal Bu, sebenarnya saya tidak pernah melawan Bu. Selama ini kalau saya sedang marah, aku tahan Ibu, tidak membantah Kak, karena aku pikir kakakku itu. Saya paham apa yang kamu rasakan. Kamu sepertinya tertekan dengan sikap kakak kamu. Nah, sebelumnya, apakah waktu kamu pulang basket itu kamu sebelumnya sudah izin sama kakak kamu bahwa kamu akan pulang terlambat? Sudah Bu, tapi kakak saya juga sebenarnya tidak setuju saya ikut ekskul basket. Tapi karena hobiku Bu, jadi tetap Kak ikut. Oh, jadi sebelumnya dari awal memang sudah kakak kamu tidak mengizinkan kamu untuk ikut ekskul basket, nanti gitu? Iya Bu, karena menurutnya tidak penting juga, apalagi kalau sampai sore Kak di sekolah. Nah, tidak ada bantu juga keponakanku Ibu di rumah. Nah, tapi kakak kamu tahu kalau kamu tetap ikut ekskul basket ya? Iya Bu, dan juga semenjak saat itu Bu, Kak marah-marah terus, suka marah-marah kakakku sama saya. Marah-marahnya itu memang kakaknya karakternya memang suka marah-marah, atau dari sejak kamu ikut ekskul basket dia marah-marah?
Galak memang iya Bu. Tapi kemarin ini semenjak saya ikut eskul basket, kayak lebih sering nih marah-marah tidak jelas, dan juga jadi saya bingung Kak Bu. Oke, baik. Dari apa yang tadi kamu jelaskan, Ibu dapat simpulkan bahwa kamu tertekan dengan sikap dan perkataan kakak kamu yang kalau sedang marah-marah. Dan sebenarnya kamu ingin menjelaskan sama dia tentang apa yang kamu rasakan saat dia marah, tetapi kamu tidak bisa, kamu takut melawan kakak kamu. Dan apalagi semenjak kamu ikut eskul basket itu, kamu tambah marah-marah. Benar begitu? Iya Bu. Oke, nah Ibu di sini ingin kita akan melakukan teknik kursi kosong atau empty chair untuk mengeluarkan emosi-emosi yang mungkin saja kamu tidak bisa ungkapkan, atau hal-hal yang kamu ingin utarakan kepada kakak kamu tapi kamu merasa tidak bisa atau takut. Nah, nanti kita akan melakukan teknik kursi kosong ini supaya kamu bisa mengeluarkannya. Oke, baik. Di sini Ibu mau kamu melakukan teknik kursi kosong untuk kamu bisa mengeluarkan hal-hal yang ingin kamu utarakan ke kakak kamu, tetapi selama ini kamu tidak bisa. Nah, di sini ada dua kursi, di mana kursi yang pertama ini adalah kursi underdog untuk kursi untuk diri kamu sendiri. Nah, di sini ada kursi top dog. Sini adalah kursi kakak kamu. Seolah-olah di sini ada kakak kamu. Kamu harus berperan menjadi diri kamu sendiri dan juga menjadi kakak kamu. Bagaimana, kamu sudah mengerti? Mengerti Bu, tapi Bu semuanya? Iya, semuanya. Nah, kalau begitu silakan duduk, Nak. Nah, nanti kamu ungkapkan apa saja yang kamu ingin selama ini kamu ingin ungkapkan ke kakak kamu tapi kamu tidak bisa. Teknik ini supaya kamu bisa belajar untuk mengatakan tidak dan mengatakan apa ya perasaan kamu dan apa yang kamu inginkan, tapi dengan instruksi saya nantinya. Oke, tapi sebelum itu kamu tarik nafas dulu, rilekskan badan kamu. Nah, setelah kamu merasa senang, kamu silakan kamu bicara seolah-olah kamu sedang berbicara dengan kakak kamu. Anggap ini di kursi ini ada kakak kamu, sosok kakak kamu. Kak, kenapa terlarang Kak ikut eskul basket, padahal tahu juga bilang hobiku itu juga. Kenapa pulang malam Kak, sering Kak diam-diam pulang malam karena takut Kak dimarahi sama kita. Biasa juga selalu marah-marah tidak jelas. Itu biasa tergeleng Kak. Selalu Kak main HP, padahal itu mamiku main HP kalau sampai mak di rumah, di sekolah ndak main HP aja. Biasa juga bilang kalau tidak ada kerja aku, padahal seringnya bantu di rumah. Iya, baru banyak sekali kata-kata tak Kak capek dengar Kak. Nah, Oke, silakan tarik nafas lagi. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau masih ada, silakan sampaikan, Nak. Kak, padahal dulu tidak begini Kak. Waktu masih SD, aku ingat dekat sekali tapi semenjak kakak menikah kayak berubah Kak. Kalau lihat ke orang-orang kayak akrab sama kakaknya, kayak pengen Kak juga Kak, tapi kayak tidak bisa. Harus Kak bagaimana Kak? Bingung Kak juga. Nah, bagus. Sekarang coba kamu pindah ke kursi top dog dan katakanlah apa yang sekiranya kakak kamu akan katakan kalau dia ada di sini. Jangan untuk kamu. Silakan.
Kamu ini sebagai adik kakak harus selalu jadi kebanggaan kakak. Kamu itu perempuan, ngapain main basket? Apa itu basket? Kakak maunya kalau kamu itu ikut eskul yang bermanfaat seperti PMR atau kursus lainnya. Lulus SMA nanti kamu harus diterima di ITB atau Unhas, dan dengan jalur undangan akan lebih baik lagi supaya teman-teman kakak ini berdecak-decak kagum melihat kamu. Kakak tidak suka kamu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Oke, lanjutkan dengan kursi underdogmu dan lakukan sampai kamu bisa mengatakan tidak. Silakan, Nak. Tapi saya suka main basket, Kak. Saya ingin kakak bangga melihat saya dengan prestasi saya, Kak. Tapi kakak tidak pernah memberikan saya kesempatan. Ya, lanjutkan dengan kursi top dog kamu. Kakak tidak mau, Pak. Kakak tidak mau tahu pokoknya. Kakak juga ingin setelah kamu lulus SMA, kamu mendaftar jurusan dan juga kampus yang kakak mau. Silakan lanjut di underdog. Kakak pikir saya siapa? Saya bukan robot, Kak. Saya juga ingin menentukan apa yang harus saya jalani sendirian tanpa perintah dari kakak. Saya ingin melakukan hobi saya, apa yang saya suka seperti teman-teman saya. Baik, silakan. Oh, kamu mau jadi anak durhaka rupanya ya. Mahal-mahal sekolah, bisanya hanya seperti ini, melawan sama kakak. Mama titip kamu sama kakak untuk kamu sekolah baik-baik. Saya bukan melawan, Kak, tapi saya hanya ingin sekali saja menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjalani hidup saya dengan terpaksa mengikuti keinginan kakak. Kalau kakak terus-terus menekan saya capek, Kak. Saya tidak mau lagi mengikuti keinginan kakak yang serba semaunya. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Biar kakak katakan saya anak durhaka, tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi diri saya sendiri kalau saya bisa berprestasi dengan pilihan saya, dan juga saya tetap bisa membuat mama dan papa bangga kepada saya. Oke. Baik, sudah cukup? Ternyata saya bisa, Bu. Ya, baik. Nah, tadi kamu sendiri bisa menyimpulkan kan kalau kamu mau mencoba, maka kamu pasti bisa melakukannya. Namun Ibu tekankan di sini kamu pikirkan sebaik-baiknya terlebih dahulu tentang keputusan kamu ataupun cita-cita kamu. Perjalanan kamu menuju ke sana masih jauh. Bisa jadi nanti terkait keputusan kamu itu mungkin saja kamu akan menyukai saran dari kakak kamu. Nah, latihan tadi C0 tadi itu adalah latihan untuk membuat kamu lebih tegas dalam segala hal. Bukan hanya masalah ini saja ya. Kamu harus bisa menjadi diri kamu yang otonom dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya merasa cukup lega, Bu, dan juga sebenarnya dari dulu saya memang ingin mengatakan undak-undak saya, Bu. Saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan, tapi saya merasa tertekan, Bu, dan juga terkadang saya tidak tahu bagaimana caranya, dan tadi saya berhasil, Bu, mengeluarkan semua undak-undak saya, Bu. Oke, baik. Nah, saya kira Ibu pikir kamu sudah tahu solusinya ya, dan kamu sudah berhasil mengatakan tidak, walaupun hanya sebatas kita melakukan latihan kursi kosong ini. Nah, Ibu harap nantinya kamu juga bisa melakukan hal ini lagi di situasi atau kondisi-kondisi lainnya. Iya, Bu, saya ucapkan terima kasih, Bu, atas saran dan juga masukan Ibu. Ya, sama-sama, Nak. Nah, nanti kalau ada lagi yang ingin Kak Dina bicarakan sama Ibu, silakan ya.
hubungi ibu saja. Iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ya nak. Terima kasih Iya Bu. nak, sama-sama.